Kita akan buka sama-sama dari mana dulu ya? Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10. Oke, itu dia ayatnya ya. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, kita ini buatan Allah. Bapak Saudara, kalau kita lihat kalimat ini, kita harus respon dengan sungguh-sungguh, karena ternyata kita ini bukan barang mainan atau bukan sembarang makhluk, saudara. Kalau kita lihat buatan dunia, buatan Amerika, buatan China sekarang, atau buatan apapun, sifatnya teknologi ataupun software gitu ya, kita suka terkagum-kagum. Saudara tahu bahwa buatan Allah itu di atas segalanya dan kita adalah buatan Allah. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus, kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus, yang lama sudah berlalu, sudah mati. Ya. Untuk melakukan pekerjaan baik, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah siapkan. Karena pertanyaannya, pekerjaan baik apa yang Allah siapkan? Itu semua ada di dalam Kristus. Artinya Kristus menyediakan pekerjaan baik dan kita sebagai buatan Allah, itu Allah ingin kita ada di dalam pekerjaan baik itu. Kemudian lanjut lagi, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi coba kita renungkan pelan-pelan ayat ini, bahwa ciptaan Allah harus hidup dalam pekerjaan baik yang Allah tentukan. Jadi tidak otomatis Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah terima Kristus, lalu segala yang baik Tuhan berikan itu otomatis menjadi milik kita, itu tidak begitu. Tidak begitu sama sekali. Ya. Nanti kita akan masuk lagi bagaimana caranya. Memang roh kita diselamatkan sempurna, dipindahkan ke dalam surga, didudukan di sebelah kanan takhta Allah di dalam Kristus. Tetapi hal yang baik yang Tuhan siapkan untuk tubuh dan jiwa kita, itu lain lagi ceritanya. Tuhan memberikan jalan itu di dalam kita, sekarang maukah kita jalan di rangkaian jalan itu, di path itu. Hanya buatan Allah yang bisa masuk ke dalam segala pekerjaan yang baik. Karena kita lihat lagi di 1 Korintus 9, 1 Korintus pasal 9, ayat ke-24 mulai. Ayat ini beberapa kali saya uraikan, tapi pagi ini saya mendapatkan sesuatu yang baru untuk dibagikan di tempat ini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Bapak Ibu Saudara, hubungkan ini dengan ayat yang kita baca. Ya, kita berlari untuk apa? Untuk mendapatkan hal baik yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Lalu ayat 25. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai. Nah Bapak Ibu Saudara yang baca Alkitab bukan di Android, bisa digarisbawahi menguasai ini adalah destiny atau ini adalah desain Allah untuk mendominasi. Menguasai di sini mendominasi. Sejak Adam dan Hawa diciptakan, ditugaskan untuk mendominasi bukan berkompetisi. Menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita memperoleh mahkota abadi. Ayat 26. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Oke, renungkan di sini. Sekarang selama ini saya bicara bahwa yang bertanding itu manusia roh kita dan manusia jiwa kita. Minggu lalu saya uraikan bahwa di dalam diri kita sebagai manusia itu enggak ada yang baik. Tapi di dalam spirit kita yang di dalam Kristus itu terlalu banyak hal baik. Maka bertandinglah kedua ini. Mana yang mau keluarkan, yang dari Allah atau yang dari kita. Kalau kita berharap kepada kebaikan, kepada manusia kita, maka kita mudah tersengat kutuk. Ya, Yeremia pasal 17 yang dikatakan, barang siapa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ada dua kata di situ. Terkutuklah pahlawan
Kata orang pertama adalah pahlawan, gibor, yang mengandalkan Adam. Jadi kita yang lahir baru, kita ini adalah pahlawan. Kita masuk dalam pertandingan, tapi kalau kita mengandalkan Adam kita, intelektual kita, bisnis kita, pekerjaan kita, maka kita mudah tersengat kutuk. Ya, nah sekarang balik lagi soal berlari. Paulus menggambarkan bahwa di dalam satu gelanggang pertandingan, ya, dalam satu pertandingan, semua peserta turut berlari. Sekarang saya mau ceritakan suatu pewahyuan baru yang Tuhan berikan. Kata semua di sini banyak orang. Seperti kalau saudara menonton maraton di satu negara, itu yang lari itu bisa ratusan. Lari semua, tapi hanya satu yang mencapai tujuan. Satu. Yang lari bahkan bisa ribuan. Di beberapa negara kalau lomba maraton, mereka semua lari tapi yang dapat hanya satu yang dapat mahkota. Kita tahu semua yang bertanding manusia roh dan manusia daging. Tapi perumpamaan yang dipakai di sini adalah banyak orang lari tetapi hanya satu. Dan tidak semua orang berlari dengan tujuan yang sama. Tidak semua berarti. Orang kalau lomba maraton itu ada yang lari sekedar having fun. Ya, tempel nomornya di sini, lalu lari-lari, ketawa-ketawa gitu, sampai saudara. Ada yang tujuannya supaya tubuhnya baik, dapat kesehatan, lari, sampai juga ada yang nggak ngerti, ikut-ikutan aja gitu. Ya, having fun enggak, mau menjaga kesehatan enggak, ikut-ikutan aja. Dan banyak lagi motivasi. Tapi yang mendapatkan itu hanya satu. Sekarang kalau itu dibawa ke kumpulan anak-anak Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang lari, ada yang having fun, bergereja, pokoknya banyak teman gitu ya. Ada lagi yang supaya kondisi spiritualnya fit selalu. Ada lagi yang nggak tahu, pokoknya diajak aja ke gereja. Yang penting ada pujian, ada firman, selesai, itu gereja. Hanya satu yang menang. Siapa satu ini yang harus kita cari? Yang menang adalah Kristus. Karena 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kita tahu iman dan Kristus identik. Jadi siapapun yang men-set hidupnya di dalam Kristus dan memiliki imannya Allah, dialah yang menang. Dalam hal ini, kita ini satu, misalnya begini ya, di dalam kumpulan kita ada beberapa puluh orang, lalu setiap kita berusaha untuk hidup mendominasi pikiran kita, fisik kita bertanding bersama-sama, satu gereja begitu ya, bertanding, tapi bukan antar ini, tetap pertandingan antara manusia rohani dan manusia jasmani. Pemenangnya cuma satu. Di dalam gereja pemenang namanya Kristus. Setiap kita yang men-set hidup kita bersama dengan Kristus, dia pemenang. Jadi di dalam Kristus itu banyak anggota, saudara. Nah semua anggota bisa menang kalau mereka men-set dirinya di dalam Kristus. Bapak saudara bisa menangkap sampai di sini? Ya, saya makin melihat, saudara, bahwa kemenangan itu memang cuma ada di dalam Kristus. Kita tidak bisa lepaskan diri kita dari Kristus, tidak bisa. Jadi sekalipun kita punya banyak teman, punya banyak tutor atau mentor di dalam Kristus, Tuhan tetap bilang perhatikan pengajar, pemimpin-pemimpinmu, perhatikan hidupnya, ikuti imannya. Karena iman ini yang akan membawa kita kepada kemenangan. Nah, sekali lagi saudara, balikan lagi ke soal pertandingan maraton ya. Seorang juara dunia itu tidak lari sendiri. Seorang juara dunia itu didampingi oleh mentor, didampingi oleh pelatihnya, didampingi oleh nutrition ahli gizinya, dia didampingi oleh macam-macam. Jadi dia tidak tiba-tiba muncul sendiri jadi juara dunia. Sama dengan kita Bapak Saudara. Kita diset untuk menjadi juara dunia. Nah Bapak Ibu Saudara mulai saat ini kalau saya mengatakan bahwa Bapak Ibu Saudara adalah juara dunia, langsung pikirkan bahwa bukan kita yang juara dunia tetapi iman yang mengalahkan dunia. Karena 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan siapa yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi kalau kita men-set pikiran kita di dalam iman, hidup kita di dalam Kristus, maka kita adalah juara dunia. Nah juara dunia itu tidak menang sendiri saudara, ada yang mementorinya. Ada yang mendampinginya. Itu sebabnya setiap kita itu perlu mentor.
Dan mentor itu harus dipastikan orang-orang yang berjalan di dalam iman dan hidup di dalam Kristus. Ya. Sekali lagi Bapak Saudara, sama halnya dengan 1 Korintus 9 ini, semua yang lari maraton tidak semuanya punya tujuan yang sama. Ada yang sekedar having fun, ada yang sekedar untuk menjaga kondisi badannya supaya fit, ada yang nggak tahu apa-apa dan lain sebagainya. Demikian juga orang di dalam kekristenan nggak semuanya punya tujuan yang sama. Ada yang sekedar rasanya nyaman gitu ya kalau punya rekan-rekan beribadah. Ada yang sekedar supaya kondisi rohani saya fit, ada lagi yang sekedar supaya bisnis saya fit, ada lagi yang sekedar supaya karir saya fit gitu ya. Nah, lalu mereka mengeluarkan teori macam-macam gitu ya. Tapi saya mau katakan begini, Injil adalah power, dia tidak butuh bisnis kita. Bisnis kita butuh Injil. Betul ya? Injil adalah power, dia tidak perlu karir kita, tapi karir kita perlu Injil. Nah, motivasi yang macam-macam ini, kata Tuhan katakan hanya satu pemenangnya, yaitu Kristus. Siapapun yang berpusat pada Kristus, percaya seperti Kristus, dia akan menjadi menang. Anak-anak juga begitu. Sekolah, motivasi kita apa? Hanya sekedar sekolah atau sekedar punya status mahasiswa? Jangan sampai situ rugi, saudara ya. Motivasi kita harus menjadi juara dunia. Nah, sekarang kalau saya bicara juara dunia apa itu? Berjalan dalam iman. Karena iman yang menjadi juara dunia, iman yang mengalahkan dunia. Harus terlatih semua. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang terlatih. Kita perlu melatih diri kita. Tuhan mencari orang yang bisa dipakai adalah orang yang melatih dirinya. Jadi, coba mundur ke ayat 25, 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan dominion, have dominion, menguasai dirinya dalam segala hal. Artinya menguasai dirinya, menguasai perkataannya, menguasai perasaannya, menguasai pola pikirnya, supaya mendominasi. Apa yang didominasi? Kembali Kejadian ayat 1. Semua makhluk, semua yang bergerak, termasuk roh-roh jahat di udara. Kepada pengajaran siapa kita arahkan telinga kita, itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Apakah kita menjadi pemenang atau hanya menjadi peserta. Semua sampai di tujuan. Kalau di sini peserta maraton itu semua sampai tujuan. Tapi kan motifnya masing-masing beda kan. Sama dengan dalam kekristenan, semua sampai ke tujuan. Begitu kita diselamatkan sempurna, roh, jiwa, dan tubuh. Roh langsung diselamatkan, untuk jiwa dan tubuh diletakkan oleh Allah hal-hal baik di dalam kita, dan itu hanya keluar dari ucapan firman. Tapi kemudian, siapa yang mengajar kita, di lingkungan apa kita berada, itu sangat berpengaruh. Apakah nanti kita bisa menguasai sakit penyakit dalam tubuh kita, atau kita hanya menguasai bidang-bidang tertentu saja. Tuhan ingin kita menguasai seluruhnya, mendominasi seluruhnya. Amin ya. Coba kita lihat sekarang maksud dari menguasai semuanya di Ibrani pasalnya yang ke-5. Ayat 11. Ya. Penulis kitab Ibrani yang diduga Rasul Paulus, dia berkata seperti ini. Ya, apakah ini curcol atau apa kita nggak tahu, tapi ada kebenaran yang kita bisa dengar di sini. Tentang hal itu, ini bicara tentang imam besar, banyak yang harus kami katakan tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran sebab dia anak kecil. Nah, saya mau koreksi terjemahannya. Di sini barang siapa masih memerlukan susu, seolah-olah kalau orang sudah dewasa tidak perlu susu. Alkitab tidak bicara seperti itu ya. Kita bisa lihat di versi di bahasa aslinya bahkan ya. Dikatakan barang siapa yang menjadi partakers hanya susu saja, hanya mengambil bagian di susu saja, minum susu saja, itu anak-anak. Tapi minum susu rohani, itu kita perlukan dari mulai kita lahir baru sampai kita berumur lanjut, bahkan sampai kita pulang ke surga. Kita batasi yang Ibrani pasal 5, kita buka 1 Petrus. 1 Petrus 2 ayat 2.
Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu, yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi jangan salah paham Bapak Ibu Saudara, kita semua perlu susu, karena justru oleh susu inilah kita boleh bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, kita balik lagi ke Ibrani pasal 5. Ibrani pasal 5, Bapak bisa coba di-switch ke King James-nya tadi. Ibrani pasal 5 ayat 13. Ibrani pasal 5 ayat 13. Everyone that used me. Oke, kata use di situ diterjemahkan dengan baik oleh New King James. New King James bilang begini, kita nggak punya New King James ya di situ ya. Saya sudah cek sama bahasa aslinya supaya kita nggak salah pahamnya. Jadi kita bilang kamu masih minum susu aja, kamu masih anak-anak. Enggak, justru kita perlu susu setiap saat. Susu murni untuk pertumbuhan rohani kita. Nah di New King James diterjemahkan secara baik mendekati aslinya dikatakan begini. For everyone who partakes only of milk. Mereka yang hanya partakes, hanya mengambil bagian dalam susu, minum susu saja, mereka masih baby. Ya. Supaya dewasa harus melakukan, nggak ada jalan lain. Ya, jadi yang olahraga tadi pelari petinju itu mereka membutuhkan pengajaran, tapi mereka harus melatih tubuhnya. Ya. Lalu ayat 14 bahasa Indonesia aja. Tetapi makanan keras, New King James bilang solid food, ya, atau makanan keras adalah untuk mereka yang dewasa, yang karena mempunyai panca indera, yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, saya mau kupas ayat ini. tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Kalau kita mau tahu apa sih definisi makanan keras, paling enak kita lihat Tuhan Yesus langsung. Tuhan Yesus bicara gini, makananku adalah melakukan firman. My meat is to do. Yohanes pasal 4 ketika dia bicara kepada wanita di pinggir sumur, wanita Samaria, lalu dia memberitakan Injil kepada wanita Samaria ini, lalu murid-muridnya beli makanan, setelah itu murid-muridnya kembali, bawa makanan, lalu Tuhan Yesus bilang, aku sudah kenyang, gak usah makan. Terus siapa yang bawa makanan buatmu tuh? Guru katanya. Makananku adalah melakukan. Jadi kalau kita ingin definisi yang clear mengenai makanan anak-anak dan makanan orang dewasa, itu sama, susu. Tetapi orang dewasa melatih inderanya, membawa semua yang dia pelajarinya menjadi pengalaman. Jadi itu yang membedakan orang-orang Kristen. Ada yang hanya mendengar pengajaran, bisa dalam, tapi selama dia tidak menjadikan itu pengalaman pribadinya, itu masih tetap di posisi anak-anak. Nah saya rindu, ya anak-anak di sini bukan berarti anak-anak secara umur ya, bisa anak-anak secara masih kecil secara anak-anak, tapi mereka terbiasa berharap sama Tuhan. Dan saya berharap terjadi di tempat ini. Saya tidak dapat pengajaran ini waktu saya masih berumur, masih SMP, SMA. Tapi di sini banyak anak-anak yang masih SMP, SMA, masa kuliah, sudah mendapatkan pengajaran seperti ini. Jadilah pelaku firman. Latih diri kita untuk menjadi pelaku firman. Ya. Sekarang, kita buka Efesus pasal 4, ayat 11. Ayat 12 saja, ayat 11 sudah sering kita baca, ayat 12 mulai. Untuk memperlengkapi, jadi 5 jawatan itu di atas, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Perhatikan kata kedewasaan penuh. Kata kedewasaan penuh itu dipakai istilah perfect atau sempurna. Dalam bahasa Gerikanya adalah teleios, itu adalah membawa kepada endingnya, membawa kepada akhirnya. Apa yang dimaksud akhirnya, itu kita bisa buka di 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, teleios, coba kita buka 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita mendapatkan righteousness atau dibenarkan oleh Allah. Kata righteousness adalah seseorang dibenarkan berarti seseorang dibawa kepada posisi di mana dia seharusnya seperti itu.
Ya, saya akan pelan-pelan ini. Ya. Righteousness adalah habitation of God atau natural Allah. Jadi kalau seseorang dibenarkan oleh Kristus, dia dalam kondisi yang seharusnya. Di mana di dalam kebenaran tidak ada sakit penyakit, tidak ada stres, tidak ada kemiskinan, tidak ada apa lagi? Sakit penyakit sudah, mati muda tidak ada situ. Ya. Tidak ada lagi kecelakaan. Itu kondisi kita yang seharusnya disebut righteousness. Bapak Ibu Saudara boleh bisa cek di Android kita, sekarang bahasa Gerika sudah milik semua orang. Ya. Jadi itu adalah kondisi terakhir. Nah sekarang, 5 jawatan diberikan supaya kita sempurna. Kata teleios adalah membawa orang-orang ini semua kita kepada kondisi endingnya. Apa kondisi endingnya? Yang menjadi kebenaran secara sempurna. Bapak Ibu Saudara tidak mudah sakit, tidak mudah stres, tidak mudah tersinggung, gak mudah marah, tidak mudah diteror. Siapa yang melakukan itu? Kristus melalui 5 jawatan. Nah untuk menjadi kondisi seperti itu, itulah yang disebut tadi bertanding. Kita mendominasi pikiran kita, tubuh kita, supaya kita bisa mencapai posisi itu. Ya. Jadi di Efesus 4 dikatakan, iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu membawa kepada perfection atau dewasa penuh pada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sekarang kita compare dengan Kolose 1 ayat 28. Kolose 1 ayat 28. Ya. Dialah yang kami beritakan, ya, Kristuslah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada, muncul lagi, kesempurnaan dalam Kristus atau perfection. Kata yang sama, teleios, yaitu dibawa kepada kondisi endingnya, finishnya. Jadi sekarang kita dapat pengertian saudara, dari 1 Korintus 9, setiap orang masuk arena pertandingan mencapai kondisi finishnya. Jadi bukan hanya mencapai akhir, dia bertanding sebagai manusia perfect. Jadi sambil lari, kita lari untuk mencapai kondisi yang sempurna, yaitu apa? Menjadi manusia righteousness. Kemudian, di dalam kita mencapai kemenangan, ingat tadi yang menang cuma satu ya. Saya berharap kita bisa nangkap semua bahwa dalam pertandingan itu yang lari banyak, Bapak Saudara akan ketemu dengan sesama anak Tuhan dari berbagai denominasi, semua lari menuju surga, walaupun sudah di surga, tapi badan dan jiwanya menuju surga. Yang menang cuma satu, jangan bilang kita, Kristus. Jadi siapapun peserta pelari yang mengadjust atau membuat hidupnya seperti Kristus dan belief systemnya percaya seperti Kristus, dia ada di dalam pemenang. Dan itu disebut juara dunia. Karena inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, itu iman kita. Nah juara dunia tidak muncul dengan sembarangan. Dia disertai dengan pelatih, ahli gizi, segala macam peralatan pelatih, itu yang disebut dengan 5 jawatan. Jadi saudara pilih-pilih untuk mendengarkan firman Tuhan, kita semua bisa mendengar firman Tuhan, tapi tujuan kita adalah mengontrol semua roh, jiwa, dan tubuh kita, supaya kita inline dengan righteousness-nya Allah. Amin. Itu sebabnya saya bagikan beberapa minggu yang lalu, ya, tidak semua orang ngerti lari itu mau apa. Karena tidak semua orang ibadah ngerti mau ngejar apa. Ada yang sekedar having fun, ada yang sekedar cari lingkungan permainan. Jarang orang yang ingin menguasai seluruh kehidupannya. Di bidang finansialnya, kesehatannya, keluarganya, pekerjaannya. Jarang. Kebanyakan orang menang di satu sisi sudah puas. Lalu lari terseok-seok. Atau menang di 2-3 sisi sudah puas tapi terlari terseok-seok. Nah saya ingin di Cibubur City Blessing dan semua yang mendengarkan secara offline juga, secara online juga, itu men-set pikiran kita karena Allah ingin kita anak-anaknya menjadi pemenang di seluruh bidang. Itu sebabnya diberikan manifold grace karena kita punya manifold temptation. Allah ingin kita menang di seluruhnya, itu yang memuliakan Tuhan. Ya. Bagaimana Pak kalau ada orang-orang yang masih karnal seperti di Korintus? Nah, Tuhan berikan karunia-karunia. Makanya penjelasan tentang karunia-karunia itu paling detail di kitab Korintus. Justru jemaat yang paling karnal, mereka perlu karunia. Tapi setelah itu Paulus katakan, cari karunia yang terbaik. Setelah dapat, aku akan tunjukkan yang lebih baik, yaitu hidup dalam kasih, hidup dalam Allah, menjadi pengikut Allah, kepenuhan Allah.
Outputnya sama, ikut menjadi kepenuhan Allah, mengeluarkan karunia. Orang flash juga disambar sama karunia asal terbuka ya, karena ada anak-anak Tuhan yang tidak yang juga tertutup sama karunia. Kalau sudah dengar karunia kesembuhan, karunia bahasa roh, mereka tutup hati. Nah, kalau sudah begitu Tuhan udah gak bisa kerja lagi di dalam orang itu. Mungkin orang-orang seperti itu tipe pelari yang gak ngerti lari itu mau tujuannya apa gak ngerti, pokoknya ikut aja lah. Gitu ya. Tapi kalau orang yang masih mengerti, Tuhan akan berikan karunia-karunia. Nah biasanya orang-orang flash akan mengidentifikasikan dirinya dengan karunia. Mereka tidak mengidentifikasikan dirinya dengan power yang mengeluarkan karunia. Beda Pak? Beda. Sangat beda. Saya kasih contoh gini ya. Di rumah kita tuh ada listrik semua kan. Powernya sama dari PLN. Kalau dicolokkan ke kesetrikaan, dia menjadi panas, bisa nyetrika baju. Kalau dicolokkan ke AC, dia menjadi pendingin udara. Kalau dicolokkan ke kipas angin, udah tadi ya, ke mesin cuci, dia bisa mencuci pakaian. Tapi powernya sama, PLN nggak peduli kita mau pakai apa. Yang penting pakai powernya, makin banyak dipakai, makin senang PLN. Karena tagihannya makin besar. Tapi kan nggak ada dari kita anak-anak yang belajar begitu, mereka bisa mencolokkan ke listrik, misalnya mesin cuci. Maka anak saya yang nomor 1, spesialis mesin cuci. Lalu anak nomor 2 spesialis setrikaan, karena dia hanya bisa mencolok ke setrikaan. Lalu anak yang nomor 3 spesialis ke AC, dan begitu seterusnya. Kan orang tua sedih seperti itu kan. Karena yang kita butuhkan hanya listrik dari PLN. Kita bisa pakai semua, kita ingin anak kita dan seisi rumah kita ngerti pakai listrik. Pakai yang benar. Demikian juga Allah. Powernya sama disebut Roh Kudus. Tapi untuk apa kita pakai? Untuk macam-macam, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, melepaskan yang terikat. Lalu jangan dijadikan identitas. Ini yang terjadi di Korintus, mereka jadikan identitas. Oh saya spesialis kesembuhan ilahi, saya spesialis nubuat. Karena banyak nubuat-nubuat saudara, yang saya pikir terlalu nyeleneh ya, terlalu berani. Ini saya baru dapat satu nubuatan. Biasa orang yang suka nubuat itu berlembar-lembar. Ya. Nubuatnya rata-rata standar. Tahun ini Tuhan akan memberkatimu. Tuhan akan melipat gandakan, itu standar, di Alkitab juga ada ya. Dan tahun ini juga iblis akan bekerja lebih dahsyat, membuat perpecahan di dalam jemaatmu. Itu tiap tahun kan begitu saudara, nggak usah diomongin gitu ya. Yang bikin saya mau ketawa, tahun ini engkau akan menjadi tanah Goshen, di mana Tuhan melindungimu di tengah-tengah Mesir. Terus saya bilang, ini orang bernubuat, terkenal sebagai nubuater, saya sebut namanya Bapak Saudara tahu. Sebuah biasa bernubuat orang Amerika, kok bisa menubuatkan gereja itu akan masuk ke tanah Goshen. Sementara Alkitab bilang jangan seorang pun dari kalian ketinggalan untuk masuk ke tanah perjanjian. Ibrani pasal 4. Jangan ada yang ketinggalan. Ini malah dinubuatkan tahun ini jemaat Tuhan akan masuk tanah Goshen. Sudah tahu tanah Goshen itu adalah tanah tempat bangsa Israel kumpul di Mesir di tengah-tengah kerajaan gelap. Tanah itu, di mana tanah itu pada waktu tulah turun, tanah itu tidak terkena setelah tulah keempat itu pun. Tulah pertama, kedua masih kena. Ya. Jadi tanah itu tempat orang escape by faith. Okay. Escape by faith. Jadi kalau kita ada di tanah Goshen, atau ada saudara kita di rumah yang belum percaya Tuhan, ya, belum lahir baru, karena tinggal bersama kita, kerja dengan kita, mereka escape by faith. Tapi setelah mereka dipindahkan, dikeluarkan dari Mesir, itu gambaran orang Kristen dikeluarkan dari kerajaan gelap, lalu mereka ada di bawah lindungan awan dan tiang api, mereka live in faith. Karena ada perkataan Allah, mereka dilindungi di dalam, dan mereka bisa died in faith. Di Ibrani dikatakan, mereka mati di dalam iman. Oke? Setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka live by faith. Bisa lihat bedanya? Yang pertama escape by faith, kedua live in faith, yang ketiga live by faith. Jadi iman menghidupkan mereka. Kita semua dihidupkan oleh iman. Gak otomatis, saudara. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Semakin sering kita dengar firman Tuhan, semakin banyak firman Tuhan yang masuk dalam hati kita, maka semakin kuat daya hidupnya, powernya. Dan tidak perlu dibuat spesialis. Saya spesialis membedakan roh, spesialis menyembuhkan orang penyakit sakit. Tidak. Alkitab mengatakan setiap orang yang bertanding berusaha mendominasi semuanya. Kalau ada sakit penyakit, kita usir dari tubuh kita. Kalau ada stres, kita jangan mau kalah.
Kalau ada tekanan dalam pekerjaan, jangan mau kalah. Kita berkati tempat pekerjaan kita. Itu yang Tuhan ingin, itu yang disebut dengan bertanding iman. Ya. Jadi nanti kalau ketemu sama teman-teman lain dari sesama orang Kristen, kita keluarga kadang-kadang ngumpul kan beda ya, sinodenya beda. Saudara jangan aneh, jangan masuk ke dalam perdebatan, saudara. Karena ternyata orang tuh beda-beda, saudara. Amin. Puji Tuhan. Saya berharap kita bisa nangkap pesan hari ini. Ini sangat penting dan menggairahkan saya mendapatkan pewahyuan seperti ini. Ini apa yang saya jelaskan ini tidak menganulir pengajaran yang sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu, bahwa pertandingan itu antara manusia jasmani dan manusia rohani. Tetap ya, tetap. Tapi sekarang kita nggak bisa bertanding sendiri-sendiri. Pewahyuan 1 Korintus 9 ini berkata bahwa yang bertanding itu banyak, yang lari itu banyak. Pemenangnya cuma satu, yaitu iman. Siapapun, jemaat manapun, dari gereja manapun yang mengadjust hidupnya di dalam Kristus dan iman, dia ada di dalam pemenang itu. Mereka akan bisa connect, waktu bicara mereka bisa nyambung, chemistry-nya nyampe, kata orang gitu ya. Jadi nggak usah takut ketemu nama denominasi manapun, selama mereka sama-sama dalam Kristus dan dalam iman, kita akan nyambung. Jadi saudara kita ini banyak saudara, bukan hanya di sini, di setiap gereja, mau HKBP, GPIB, saudara akan mengalami, kita akan nyambung. Tapi satu kuncinya, untuk kita menjadi pemenang, seorang juara dunia tidak menjadi juara tiba-tiba, tapi dia didampingi pelatih, dia didampingi mentor, dia didampingi ahli gizi. Sekarang tempatkan diri kita di mana ya, di tempat ini, saya akan berusaha untuk menjadi mentor in Christ, ya, ahli gizi in Christ. Saya pastikan Bapak Ibu Saudara sehat di sini mendapatkan makanan hanya dari firman Tuhan. Dan saya tidak sendiri, ada para pengurus di sini, ada kita semua di sini yang juga mengambil nutrisi yang baik. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita berdua.